Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Kalau kita kemarin udah ngebahas PC gaming, bahkan gue udah bikin 2 rakitan PC. Kali ini gue kedatangan laptop dari Asus dan bukan laptop gaming. Jadi kita sekarang santai-santai dulu dengan laptop yang memang akan dipakai untuk level-level bisnis atau level-levelnya para eksekutif nih. Dengan Intel Evo dan juga Intel Core generasi ke-13 yang ada di gue ini. Dan laptop ini menurut gue cukup unik karena dia tipis banget, bahkan lebih tipis dan lebih ringan daripada MacBook. Ini adalah Asus ZenBook S13 OLED UX5304VA. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Gue sangat suka ya dengan ZenBook S13 kali ini yang tampilannya itu kali ini nggak biasa. Biasanya ZenBook itu tampilannya itu nggak terlalu nyentrik. Tapi kali ini secara desain itu lebih nyentrik ya dengan logo Asus yang terlihat besar di situ untuk goretan-goretannya. Ini sebenarnya adalah logo anniversary-nya Asus saat di tahun 2019 kalau nggak salah. Dan saat itu belum digunakan sebagai logo laptop. Tapi kali ini udah dipakai sebagai desainnya ZenBook nih. Jadi terlihat jauh lebih spesial daripada laptop-laptop lain. Ditambah lagi juga laptop ini menggunakan bahan recycle yang dirancang dengan durability standar military grade. Dipegangnya kayak ada tekstur kasar-kasarnya gitu di bagian covernya. Berasa megang karton tapi ini kayak agak mirip juga ke lapisan karbon. Itulah khas dari material recycle sebetulnya. Dan kalian juga bisa ngelihat kayak semacam bintik-bintik putih atau bintik-bintik kebiruan. Itu bukan kotor sebetulnya, tapi memang seperti itu secara desainnya. Itu hanya di bagian covernya. Kalau di bagian dalamnya ini dia terasa cukup kasar juga rasanya, tapi ini benar-benar seperti lapisan metal yang agak beda. Entah kenapa kali ini baik di laptop gamingnya ataupun di seri ZenBooknya, gue seneng dengan finishing dari si Asus yang ngebikin beda. Karena jadi nggak fingerprint magnet, jadi nggak kelihatan kotor juga gitu. Jadi debu-debu tuh kayak nggak gampang nempel gitu di laptop ini. Gua sangat-sangat senang banget. Ditambah lagi dimensi dari laptop ini yang memang sangat-sangat compact untuk ukuran 13,3 inch. Dimensinya ada di angka 29,6 x 21,6 x 1,1 cm dengan berat 1 kg aja. Asus sendiri mengklaim sebetulnya ketebalannya itu adalah 1 cm. Tapi mungkin ketebalan 1 cm itu bisa dicapai kalau misalkan laptopnya lagi dibuka. Jadi kalau ngitung bagian bawahnya doang, itu dia ketebalannya 1 cm. Padahal kalau ditambahin layarnya itu sekitar 1,1-an. Tapi ya itu tetap tipis banget sih. Nah meskipun ketebalannya segini, I/O-nya ini menarik banget karena masih bisa menawarkan USB Type-A dan HDMI. Bahkan Thunderbolt 4 ada 2. Memang nggak ada card reader aja sih, tapi itu cukup impresif mengingat laptopnya sangat tipis. Keyboardnya cukup gede keycapsnya di bagian hurufnya, yang kecil di area F1 dan seterusnya. Begitu pula dengan arrow key. Lalu dia kayak dibuat agak tinggi gitu, yang mungkin tujuannya agar travel distance masih berasa dalam. Touchpadnya gede banget di sini dan posisinya center di tengah-tengah laptopnya gitu. Emang agak nabrak dengan WASD, tapi karena ini bukan laptop gaming, justru ukuran touchpad yang besar malah jadi bagus. Lalu untuk speakernya di sini dari Harman Kardon dengan dukungan Dolby Atmos, kualitasnya sih nggak sampai ngebas-ngebas banget, tapi dikategorikan kenceng dan jernih, yang pasti nggak cempreng kayak laptop tipis kebanyakan. Nah, di bagian displaynya ini pakai panel yang selalu diandalkan oleh Asus saat ini, yaitu panel OLED 2,8K alias 2880 x 1800 dengan ukuran 13,3 inch. Punya color gamut 100% DCI P3 dengan dukungan True HDR yang udah divalidasi oleh Pantone dan mendapatkan sertifikasi dari VESA. Untuk webcamnya, ini resolusinya adalah Full HD 30fps dan seharusnya memang untuk laptop di kelas ini udah nggak ada lagi laptop yang resolusi kameranya itu masih di 720p. Dan untuk kualitas gambarnya menurut gua ini udah cukup bagus ya, terutama untuk ruangan yang memang remang-remang dan juga banyak warna gelap seperti di ruangan gua ini. Jadi gua udah cukup impresif juga karena Asus sekarang udah sering sekali ngasih webcam Full HD. Untuk spesifikasi, ini udah mendapatkan sertifikasi Intel Evo dengan Intel Core generasi 13 ya untuk prosesornya. Intel Evo ini memang ditempatkan untuk laptop-laptop yang ultra thin, termasuk juga dengan ultrabook, yang memang ada standar-standar tertentu. Selain tipis, dia juga boot up-nya harus kenceng karena udah pakai SSD. Dan dari standby-nya juga kalau bisa itu mencapai angka 1 detik dan battery life yang lebih dari 9 jam. Jadi untuk Intel Evo sebenarnya udah bisa dipastikan battery life-nya itu bakalan panjang.
Untuk spesifikasi lengkapnya, ini menggunakan Intel Core i7-1355U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16GB LPDDR5, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3 Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Intel Core i7-1355U sebetulnya cuma memiliki 2 P-core, jadi E-core-nya justru yang ada 8. Total punya 10 core 12 thread ya, dengan LT cache di angka 12MB. Config ini akan bagus untuk keperluan multicore yang ringan, yang berarti multitasking tingkat lanjut, tapi nggak begitu kencang apabila mau dipakai 3D rendering. Dan itu config yang bagus sebetulnya untuk laptop super tipis seperti ini, di mana lebih membutuhkan efficient core ketimbang P-core-nya. Untuk opsi upgrade di laptop ini, tentunya kalian nggak bisa berharap banyak karena ini laptop super tipis, otomatis ya RAM-nya udah kesolder, jelas ya pakai LPDDR5. Dan untuk NVMe SSD kalian cuma bisa ganti atau upgrade aja. Jadi memang akan ada banyak batasan banget untuk laptop yang super tipis seperti ini. Tapi pembelinya pun atau penggunanya itu gua rasa ngincernya soal kepraktisan aja sih. Biasanya yang nggak mau ribet, nggak mikirin ini bongkarnya gampang atau susah. Kalau rusak ya antara beli lagi atau ke service center aja gitu. Udah tinggal enteng aja, pokoknya enteng, ringan, dipakai buat kerja-kerja apapun itu kenceng, maksudnya apapun bukan berarti 3D rendering dan segala macam sih. Tapi paling nggak buat dibawa-bawa mobilitas ke sana sini itu bakalan jadi praktis banget lah untuk si ZenBook yang satu ini. Untuk utilities di sini sangat lengkap ya, tersedia fitur AI noise cancelling untuk speaker dan mikrofon. Ada pengaturan anti flicker karena biasanya kelemahan OLED itu adalah flickering. Ada battery care untuk kalian yang parno kalau ngelihat baterai 100% saat dicolok. Profile power ada dan speaker masih ada beberapa mode profile. Mengenai battery life-nya, saat gua menguji laptop ini, gua bisa mendapatkan angka sekitar 11 sampai dengan 12 jam pada mode Whisper ya. Di sini sih Asus mengklaimnya itu sebetulnya 14 jam. Tapi mungkin skenario pengujiannya itu mungkin berbeda. Karena kalau gua selain brightness-nya di angka 50%, gua juga menggunakan Wi-Fi yang dimana internetnya aktif. Mungkin kalau nggak pakai Wi-Fi, abis itu layarnya dimentok kiriin semua, mungkin ya dapat tuh di 14 jam gitu ya. Dan untuk performance-nya sendiri dari laptop ini, kita mulai dari konsistensi performance-nya dulu. Pengujian ini dilakukan dengan Cinebench R23 dan ambience temperatur gua itu ada di angka 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Di running pertama, CPU-nya ini bisa mendapatkan skor di 7263. Jadi 7200 gede gitulah, sementara running keduanya masih kurang lebih mirip-mirip, cenderung lebih tinggi. Running ketiga dan seterusnya itu dia masih cenderung naik turun ya. Tapi nggak turun sampai yang jatuh-jatuh banget, apalagi mengalami penurunan performance sampai 1000 poin gitulah. Paling tinggi itu turunnya ialah sekitar 200 atau 300 poin aja. CPU temperatur untuk laptop ini, meskipun laptopnya tipis, tapi menurut gua ini coolingnya cukup impresif ya. Pada saat turbo boost-nya itu hidup, yang dimana itu CPU package power-nya bisa menyentuh angka sekitar 40 watt, ini temperatur masih belum menyentuh angka 100 derajat Celcius, masih ada di 90-an aja. Setelah kurang lebih sekitar 1 menit, alias turbo boost-nya udah mulai berhenti, CPU temperaturnya itu ada di angka sekitar 80-an derajat Celcius, dan kesananya itu udah semakin turun dan semakin stabil ya. Untuk CPU package power-nya itu rata-rata ada di sekitar 20-an watt yang dikasih di laptop ini. Jadi secara performance, baik itu cooling ataupun performance yang diberikan, sebenarnya udah cukup baik. Meskipun di sini udah menggunakan mode performance yang paling kencang. Laptop ini bisa dipakai ngedit apa enggak? Bisa jawabannya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai project yang 4K, itu kalian belum bisa ngedapetin export time yang 1:1 apabila layernya itu agak-agak bertumpuk seperti ini. Jadi kalian juga udah nambahin semacam color correction atau nambahin lumetri dan segala macam. Masih oke, tapi kalau dibilang kenceng banget sebetulnya enggak juga. Paling kalau kalian mau rada kenceng, kalian bisa gunain software seperti DaVinci Resolve. Di sini untuk Intel QuickSync-nya itu berjalan dengan amat-amat sangat sempurna. Video dengan durasi 13 menit 2 detik ini beres diekspor dalam waktu 6 menit 26 detik. Kalian juga udah bisa manfaatin Intel Iris Xe Graphics ini untuk kebutuhan OBS. Jadi semisal kalian mau colokin Elgato, abis itu kalian mau capture lagi untuk PC lain atau mungkin konsol dan segala macam untuk di broadcast gitu ya, itu kalian masih bisa manfaatin OBS ini untuk kebutuhan streaming ataupun untuk kebutuhan recording, dan hasilnya juga kualitasnya cukup baik ya. Apabila kalian menggunakan Stable Diffusion atau kalian memanfaatkan seperti Easy Diffusion, sama aja sebetulnya. Dengan interference step 40, kalian perlu memakan waktu sekitar 6 menit untuk satu gambar, dan ini jujur aja lambat. Ya, itu dikarenakan memang CPU-nya belum punya dukungan untuk AI accelerator ya, jadi wajar-wajar aja.
Kemampuan Intel Iris Xe grafis ini kalau misalkan kita cek lewat 3D Mark Firstrike, grafik skornya ada di angka sekitar 5237. Ini bukan angka yang benar-benar kencang banget ya, wajar karena ini bukan laptop gaming. Jadi kalau misalkan kalian ngincer laptop ini buat main game, tentu keputusan yang salah besar. Dipakai main game memang masih bisa, macam kayak Valorant itu 149 FPS rata-ratanya masih bisa dapat. Lalu kalian juga masih bisa main ya kayak Dota 2 gitu. Kalian masih bisa dapetin di atas 100 FPS untuk laptop seperti ini. Tapi tentu gue nggak bisa ngerekomendasiin laptop ini apabila kalian mau stay terus untuk bermain game. Karena tujuan laptop ini di harga yang tinggi tentunya bukan untuk bermain game. Lalu untuk kecepatan SSD-nya, di sini SSD yang didapetin itu dari Samsung ya, OEM-nya. Dan untuk kecepatannya ada di angka sekitar 6,7 GB per second untuk read-nya. Sementara write-nya ada di 4,9 GB per second untuk sequential speed. Sementara itu kecepatan random 4K-nya di sini ada di sekitar 170 MB per second untuk write-nya. Dan untuk bagian key 32T1 itu ada di sekitar 463 MB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk laptop yang satu ini. Untuk harga itu ada di angka Rp22.999.000 untuk garansi resmi selama 2 tahun dari Asus Indonesia. Itu harga berdasarkan dari situs resminya Asus ya. Kalau misalkan kalian cari di marketplace, tentu mungkin kalian bakalan dapat harga yang jauh lebih murah ketimbang harga resmi yang diluncurkan di situsnya Asus Indonesia. Dan menurut gua laptop ini memang akan cocoknya buat orang-orang yang memang ogah ribet, ya, nggak mengincar spesifikasi yang benar-benar jor-joran seperti laptop gaming, pengennya laptop yang kecil, yang super ringan, benar-benar ringan, seringan itu gitu ya, sehingga dibawa di backpack juga nggak berasa. Untuk kalangan-kalangan tentunya yang memang mungkin bakalan banyak meeting dengan level-level yang cukup eksekutif gitulah. Dan itu memang adalah market dari ZenBook. Tentunya kalau kalian ngincernya itu spek yang gaming-gaming, kalian kurang tepat untuk ngincer laptop ini dan kalian pasti bakalan ngerasa ya mending laptop gaming gitu. Tapi buat gue pribadi yang suka dengan laptop yang ukurannya tipis-tipis seperti ini, bahkan laptop gue sehari-hari juga sebetulnya pakai laptop yang ukurannya 13 inch. Ini laptop bener-bener ajaib. Ajaib dari desainnya, belum lagi soal ergoliftnya yang memang masih diterapkan untuk laptop setipis ini. Layarnya juga yang bagus, hampir nggak ada yang kurang sebetulnya dari laptop ini. Kalau misalkan kalian nggak ngebandingin laptop ini ke laptop gaming. Kalau soal performance, apalagi pemilihan prosesor di ukuran laptop kecil seperti ini, gua rasa itu bakalan balik ke preferensi masing-masing lah. Apakah kalian suka dengan modelan Intel Evo seperti ini atau ultra thin laptop lainnya gitu. Jadi gua rasa gitu aja dan kalian boleh komen di bawah. Menurut kalian, apakah ZenBook S13 OLED yang terbaru ini cukup menarik? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Zuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.